Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Afi Lestari, kelas 11 Bahasa dan Budaya, nomor absen 22. Di sini saya akan membuat video materi tentang kejayaan Islam. A. Kejayaan Islam. Pada masa kejayaannya, peradaban Islam berkembang pesat dan mencapai kesuksesan dalam segala bidang. Masa tersebut disebut julukan The Golden Age of Islam atau masa keemasan kejayaan Islam. 1. Kejayaan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Periode 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa kejayaan Islam. Periode ini juga disebut periode klasik. Pada periode ini lahir dua periode besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah berdiri setelah masa kekhalifahan. Daulah Umayyah didirikan oleh keluarga Bani Umayyah, berkuasa selama dua periode dengan sistem monarki yang berpusat di Damaskus dan Andalusia atau Spanyol. A. Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661 sampai 750 Masehi di Damaskus atau Suriah. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, putra Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Muawiyah merupakan kekhalifahan pertama dari Daulah Umayyah. Muawiyah memiliki jasa sangat besar terhadap kemajuan Daulah Umayyah pada masa kepemimpinan Muawiyah. Pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Mekah ke Damaskus, Suriah. Daulah Umayyah di Damaskus lebih kurang selama 90 tahun. Daulah Umayyah di Damaskus mencapai kejayaannya pada masa Khalifah ke-6, yaitu di bawah kepemimpinan Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik. Salah satu bukti kejayaan Islam pada masa saat ini yaitu luasnya wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Ketika itu Gubernur Graf Julian meminta bantuan ke Khalifah Al-Walid I untuk membebaskan negerinya dari kepemimpinan Raja Roderick yang senang berbuat sewenang-wenang. Musa kemudian mengutus Panglima Tariq bin Ziyad untuk memimpin pasukan. Saat hendak berperang, Tariq membakar kapal untuk menyalakan semangat pasukannya. Berkat keberhasilan tersebut, Tariq bin Ziyad diangkat menjadi gubernur di Andalusia. Pada masa pemerintahan Marwan II atau Daulah Umayyah, muncul gerakan anti pemerintahan. Salah satu gerakan yang terkenal yaitu Abbasiyah. Pada bulan Januari 750 Masehi, Khalifah Marwan II mengirim pasukan untuk melawan serangan dari Abbasiyah. Pertempuran tersebut dikenal dengan nama pertempuran yang terjadi di anak Sungai Tigris sebelah timur Mosul. Abdurrahman bin Hashim bin Abdul Malik adalah salah satunya keturunan yang berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dengan bantuan salah satu pengikut senantiasa. Kejayaan Islam ini kemudian lebih dikenal dalam sejarah dengan sebutan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Nama-nama wakil menjadi gelar namanya karena ia menjadi pendatang baru di Andalusia. Daulah Umayyah di Andalusia dipimpin oleh beberapa penguasa besar. Selama pemerintahannya secara garis besar, ada tiga pemimpin yang sangat menonjol, yaitu Abdurrahman atau 931 sampai 961 Masehi, Al-Hakam 961 sampai 972 Masehi, dan Hisham III 976 sampai 1009 Masehi. Perkembangan tersebut meliputi berbagai bidang terutama ekonomi dan kebudayaan. Ada beberapa bukti kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia. Bukti-bukti tersebut sebagai berikut. 1. Didirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur yang sangat indah seperti Cordoba dan Universitas Cordoba. 2. Pembangunan kota yang cukup meskipun ikut membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat yang ditinggal di kawasan Andalusia. B. Daulah Abbasiyah. Selain kejayaan Islam pada masa Daulah Umayyah, masa kejayaan dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam. A. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari kalangan umat Islam sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi kejayaan Islam sebagai berikut.
1. Konsisten umat Islam terhadap ajaran Islam. 2. Adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus maju. 3. Islam sebagai rahmatan ilahi. 4. Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor dari luar yang mendorong kemajuan perkembangan kejayaan Islam sebagai berikut. 1. Adanya asimilasi dalam berbagai bidang. 2. Adanya gerakan terjemahannya dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing dan menerjemahkan kitab pribadi dalam bahasa asing. Dengan adanya gerakan terjemahan, umat Islam dapat dengan mudah mempelajari berbagai kitab asing. Selain itu, kitab-kitab umat Islam dapat dipelajari oleh bangsa lain. 3. Ketaatan umat Islam dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis. 4. Semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu, misalnya ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu filsafat. 5. Para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah. 3. Bukti kemajuan Islam pada masa kejayaan Islam. Bukti kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah antara lain kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintahan, kemajuan dalam bidang pendidikan, dan kemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Tokoh-tokoh kejayaan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah memberikan warna biru dari peradaban Islam di dunia. Kejayaan Islam tidak terlepas dari jasa para tokoh yang memberikan kontribusi besar. 1. Nama-nama tokoh masa kejayaan Islam pada karyanya. A. Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi yaitu Abu Nasyar Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Al-Farabi. Dalam bahasa Latin, Al-Farabi dikenal dengan Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tahun 872 Masehi di sebuah desa kecil bernama Wasit di dekat atau sekarang bernama Australia. Dikatakan sejak kecil Al-Farabi memiliki keinginan besar untuk memahami alam semesta dan manusia, sehingga berusaha menggambarkan pengetahuan yang komprehensif dari dunia dan masyarakat. Al-Farabi adalah pendiri pertama epistemologi yang tergantung pada akal universal. Al-Farabi dikenal menguasai beberapa ilmu lain seperti musik, ilmu militer, metafisika, ilmu kalam, teologi, dan astronomi. Karya ilmiah Al-Farabi yang terkenal diantaranya Islam al-Ulum dan kitab yang membahas tentang ilmu hitung, dan Ar-Royu Ahlul Al-Madinah Al-Fadilah atau kitab yang membahas tentang ilmu filsafat. Al-Farabi meninggal pada tahun 1950 Masehi di Damaskus. Selain Al-Farabi, terdapat ilmuwan muslim lain yang sangat berpengaruh bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Ia adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan ilmuwan muslim dalam bidang usul fikih, tasawuf, dan filsafat. 2. Meneladani perilaku terpuji tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. A. Hidup rukun. Perilaku hidup rukun dapat Anda teladani dengan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, seperti tidak membuat kegaduhan saat tetangga telah beristirahat. Bertegur sapa dengan teman merupakan perilaku yang mempererat kerukunan. B. Perilaku kompetitif. Perilaku kompetitif artinya berkompetisi dalam kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Perilaku kompetitif terlihat dari karya ilmiah yang merasa hasilkan mereka berlomba-lomba dengan cara yang baik. C. Berusaha sungguh-sungguh. Perilaku tersebut diteladan dengan belajar terus-menerus guna mengasah kemampuan yang dimiliki. Belajar dengan sungguh-sungguh dapat membuat seorang menjadi pandai. D. Bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perilaku menjalankan semua kewajiban. Seseorang yang berperilaku tanggung jawab akan senantiasa
melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Berperilaku zuhud. Zuhud merupakan perilaku menjauhi keduniawian. Perilaku zuhud para ulama terlihat dari berperilakunya dalam keseharian. Para ulama hidup dengan sederhana.